Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman setia cerita Amira. Seperti biasa jangan lupa absen dulu kalian dari kota mana aja nih, yang nama kotanya belum disebut, ataupun yang ingin berbagi kisah hidup yang pernah dialami, komen di bawah ya. Terima kasih untuk kalian semua yang udah komen dari Malang, Kudus, Sumatera, Trenggalek dan Sidoarjo. Bahkan ada yang dari luar negeri, seperti Kucing, Sarawak dan Dubai. Semoga yang udah komen dan subscribe diberi rizki yang berlimpah. Tanpa berlama-lama lagi langsung aja yuk, kita lanjut ke ceritanya. Suamiku tega menjual asiku dan memaksaku hanya makan sayur tanpa nasi. Memperlakukanku dengan kasar saat ASI menipis. Tapi aku balas dan dia menyesal seumur hidup. Namaku Rania. Sejak kecil, aku percaya bahwa cinta sejati adalah tentang kesetiaan dan pengorbanan. Dan keyakinan itu semakin kuat ketika aku bertemu dengan Damar, lelaki yang selama 2 tahun berhasil membuatku percaya bahwa dia adalah takdir yang selama ini aku tunggu. Perjalanan cinta kami tak selalu mulus. Tapi Damar selalu tahu cara membuatku merasa istimewa. Ia bukan hanya pacar yang romantis, tapi juga sahabat yang sabar, pelindung yang kuat, dan pendengar terbaik ketika dunia terasa terlalu bising untuk kupahami. Maka saat ia melamarku di sebuah senja yang syahdu, dengan tangan sedikit gemetar dan mata yang berkaca-kaca, aku tak ragu sedikit pun untuk mengangguk dan memeluknya erat. Aku yakin, inilah awal dari hidupku yang sesungguhnya. Pernikahan kami digelar sederhana namun penuh haru. Aku masih bisa mengingat jelas bagaimana Damar menggenggam tanganku erat saat ijab kabul. Matanya berkaca-kaca, dan suaranya sedikit bergetar saat mengucap janji suci di hadapan penghulu. Di detik itu, aku merasa seperti perempuan paling beruntung di dunia. Seolah semua luka masa laluku lenyap seketika. Aku merasa lengkap. Di awal pernikahan, Damar menunjukkan sosok suami yang jauh lebih hangat dari yang pernah kubayangkan. Ia tak segan turun ke dapur hanya untuk membuatkan sarapan, karena tahu aku masih belajar menjadi istri yang baik. Bahkan saat aku mengalami mual parah di trimester pertama kehamilan, ia dengan sabar menyuapiku bubur yang ia masak sendiri. Meski rasanya tak seberapa, tapi hangatnya ketulusan itu membuatku menitikkan air mata. Aku nggak mau kamu lapar. Kamu bawa 2 nyawa sekarang, sayang, katanya suatu malam, saat aku terbangun karena muntah-muntah. Ia langsung berlari ke dapur, menyiapkan teh hangat, lalu duduk di sebelahku sambil memijat lembut kakiku yang mulai bengkak. Aku terdiam, menatap wajahnya yang penuh kelelahan namun tak menunjukkan sedikit pun keluhan. Di dalam hati, aku membisikkan doa, semoga lelaki ini tak pernah berubah. Kupikir, aku benar-benar sudah menemukan laki-laki terbaik. Sosok yang selalu kuimpikan sejak dulu. Seorang suami yang bukan hanya mencintaiku saat aku cantik dan segar, tapi juga saat aku pucat, lemah, dan penuh keluhan. Aku yakin rumah tangga kami akan selalu dipenuhi cinta seperti ini. Namun aku lupa bahwa kisah cinta yang terlalu sempurna di awal, terkadang menyimpan badai besar yang diam-diam sedang mendekat. Hari itu, dunia seolah berhenti sejenak saat aku mendengar tangisan pertamamu, Keisha. Tubuhku masih gemetar, peluh membasahi seluruh tubuhku, dan rasanya nyawaku seperti terbelah 2. Tapi ketika suster meletakkanmu di dadaku, semua rasa sakit yang selama 9 jam bertarung di ruang bersalin itu perlahan berubah menjadi air mata haru. Kau menangis, dan aku ikut menangis. Tangis bahagia, tangis penuh syukur. Damar berdiri di sisiku. Ia menggenggam tanganku yang lemah, mengecup keningku, dan matanya, oh Tuhan, matanya berkaca-kaca, seolah tak percaya bahwa kami telah menjadi orang tua. Kamu hebat, sayang. Kamu luar biasa.
bisiknya sambil menatap wajah mungil Keisha yang masih merah dan menggeliat lemah. Aku tersenyum. Saat itu, kupikir cinta kami telah mencapai titik paling tinggi. Kami kini lengkap, suami, istri, dan anak. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Perubahan itu datang perlahan, seperti angin dingin yang menyusup tanpa suara. Di minggu-minggu pertama, Damar masih tampak hangat, memelukku setiap malam, mengganti popok Keisha, bahkan beberapa kali terbangun saat bayi kami menangis. Namun setelah aku mulai menyusui, sesuatu dari dalam dirinya berubah. Bukan secara fisik, tapi caranya memandangku mulai berbeda. Awalnya aku pikir Damar hanya khawatir. Ia mulai membaca banyak artikel tentang ASI, tentang gizi, tentang kesehatan bayi. Ia mengunduh aplikasi pelacak laktasi, bertanya ke bidan, bahkan menonton video seminar daring tentang pentingnya pola makan ibu menyusui. Namun lambat laun, kepedulian itu berubah menjadi obsesi yang menyesakan. Kamu gak boleh makan ayam goreng itu. Minyaknya bahaya buat Keisha, ucapnya suatu malam ketika aku diam-diam mencoba menyantap makanan kiriman ibuku. Aku menelan ludah. Tapi aku lapar, Damar. Aku butuh tenaga. Tenaga dari mana kalau kamu terus makan sampah begitu? Mau anak kita kena alergi? Mau ASI-MU jadi rusak? Katanya tajam. Sejak itu, semua makanan harus melewati persetujuannya. Setiap piringku hanya berisi sayur rebus yang hambar, tempe kukus, dan air putih dalam gelas besar. Ia bahkan mulai menyimpan daftar makanan yang boleh dan tidak boleh kumakan di pintu kulkas. Dan ketika aku diam-diam mengeluh pada ibu, Damar mendengarnya dan langsung menyita ponselku selama 2 hari. Biar kamu fokus. Anak kita butuh ASI yang terbaik. Jangan kebanyakan curhat. Nanti malah stres. ASI-MU turun, katanya datar, seolah aku hanyalah mesin penghasil susu, bukan seorang ibu yang baru saja melahirkan dan masih belajar mengerti emosinya sendiri. Aku tak lagi bisa makan apa yang kusuka. Tak bisa menangis sembarangan. Bahkan tak bisa tertawa terlalu lepas. Karena setiap hal yang kulakukan seolah diukur dari seberapa baik dampaknya bagi produksi ASIku. Damar, lelaki yang dulu menyuapiku saat aku lemah, kini menjadi pengawas yang dingin. Ia tak lagi menciumku sebelum tidur. Ia tak lagi memelukku lama-lama. Tatapannya selalu tertuju pada dadaku, bukan karena rindu, tapi karena khawatir jumlah ASI yang keluar hari itu. Aku mulai merasa terasing di rumahku sendiri. Kamar tidur kami yang dulu penuh pelukan, kini berubah jadi ruang pengawasan. Aku tak lagi merasa seperti istri, bahkan tidak juga seperti ibu. Aku hanya merasa seperti wadah hidup yang tugasnya hanya satu, menyusui dengan sempurna. Dan di setiap malam yang hening, saat Keisha tertidur di pelukanku, aku sering bertanya dalam hati, kemana perginya Damar yang dulu? Yang penuh kelembutan dan pengertian? Apakah aku mulai kehilangan suamiku? Sejak aku melahirkan anak kami? Keisha berumur hampir 2 bulan ketika kecurigaanku mulai tumbuh. Saat itu, aku sedang duduk di ruang tengah, menyusui sambil mengelus rambut halus Keisha yang mulai tumbuh lebih lebat. Rumah terasa sunyi, hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan deru nafas bayi yang tertidur di dadaku. Tapi ada hal yang mengganjal, dan aku tak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Setiap beberapa hari sekali, Damar akan masuk ke kamar dengan wajah tergesa, membuka freezer, mengambil beberapa botol ASI perahanku, lalu memasukkannya ke dalam cooler bag kecil berwarna biru. Awalnya aku berpikir ia hendak menyimpannya di tempat kerja. Mungkin agar Keisha bisa mendapatkan ASI meski aku tak ikut saat kami keluar rumah. Tapi semakin lama, jumlah botol yang diambilnya makin banyak. Bahkan lebih dari yang kuberikan untuk kebutuhan Keisha. Satu malam, saat ia tidur lebih awal, aku diam-diam membuka ponselnya.
Dan disitulah semuanya terbuka. Grup WhatsApp dengan nama pelanggan ASI murni, lengkap dengan harga per 100 ml, jadwal pengiriman, hingga daftar nama orang asing yang katanya berlangganan rutin ASIku. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak tak karuan. Dadaku terasa sesak, seperti dipukul dari dalam. Aku membuka galeri, lalu melihat foto-foto botol ASI yang kuperas siang dan malam dengan penuh cinta, difoto satu persatu dengan latar belakang yang dibuat estetik, seperti barang dagangan. Damar menjual ASIku, air susu dari tubuhku, tanpa izin, tanpa diskusi, tanpa rasa malu. Aku masuk ke kamar, menatapnya yang tengah tidur pulas. Wajahnya begitu damai, seolah tak menyimpan dosa. Tapi dalam kepalaku, ribuan tanya bergemuruh. Apa aku ini hanya ladang usaha baginya? Apa ia melihat tubuhku hanya sebagai mesin produksi dan ladang uang? Pagi harinya, aku menanyainya dengan suara bergetar. Damar, kamu jual ASIku? Ia menoleh, lalu menghela napas seolah aku menanyakan hal sepele. Iya. Kenapa? Itu nggak salah, Rania. Banyak kok yang jualan ASI. Daripada mubazir. Aku menatapnya tak percaya. Tapi itu tubuhku, Damar. Itu dari aku. Kamu bahkan nggak minta izin. Ia menatapku, datar. Aku butuh uang, Rania. Kamu kira semua kebutuhan rumah ini bayar sendiri? Kamu kan cuma di rumah. Kalimat itu menghantamku lebih keras dari apapun. Cuma di rumah. Seolah semua lelahku tak pernah ada artinya. Seolah tiap malam begadang, tiap sakit payudara karena penuh ASI, tiap tetes yang kuperah sambil menahan kantuk dan nyeri, tak berarti apa-apa. Aku menggigit bibirku. Uangnya dipakai buat apa? Damar? Aku nggak pernah lihat belanjaan lebih banyak, tagihan nggak berubah, tabungan juga tetap kosong. Dia menghindari tatapanku. Adalah keperluan pribadi juga. Kamu nggak usah ikut campur. Kata-kata itu, tajam dan dingin, meruntuhkan semua sisa harapan dalam hatiku. Saat itu, aku sadar, mungkin aku menikahi lelaki yang tidak mencintaiku, tapi hanya memanfaatkan tubuhku. Yang melihatku bukan sebagai istri, bukan juga sebagai ibu dari anaknya, tapi sebagai komoditas. Dan di malam yang sunyi itu, ketika Keisha tertidur di pangkuanku, aku menangis dalam diam. Bukan karena ASIku dijual, tapi karena cinta yang kupikir tulus, ternyata bisa diperjualbelikan, sama seperti tetes susu yang dulu kuberi dengan penuh kasih. Tubuhku makin hari makin melemah. Tulang pipiku mulai menonjol, lenganku mengecil, dan lingkar mataku menghitam. Aku bahkan tak lagi mengenali bayangan diriku sendiri di cermin. Berat badanku turun drastis sejak Damar memaksakan pola makan, super sehat versinya. Tanpa nasi, tanpa gula, tanpa garam. Hanya sepiring kecil sayur rebus, tempe kukus, dan air putih. Setiap hariku terasa seperti hukuman yang tak ada habisnya. Aku menyusui, memerah ASI, bangun di malam hari untuk Keisha, dan tetap harus kuat meski energiku terkikis perlahan. Aku merasa seperti bayangan manusia. Seperti hidup, tapi tak benar-benar hidup. Aku pernah mencoba bicara baik-baik. Sore itu, saat Damar pulang kerja dan duduk di meja makan, aku memberanikan diri menyampaikan isi hatiku. Mas, aku pusing. Aku butuh karbohidrat. Tolong, aku cuma minta 1 sendok nasi. Aku takut pingsan waktu nyusuin Keisha. Ujarku lirih, hampir seperti bisikan karena tenagaku sudah begitu terkuras. Damar meletakkan sendoknya dengan keras. Nggak ada nasi, Rania. Kamu itu nyusui. Mau ASI MU kotor gara-gara nasi?
Mau Keisha sakit. Tapi Mas, aku lemas. Aku nyaris jatuh tadi waktu gendong Keisha dari kamar mandi. Aku bahkan kadang ngerasa pandanganku kabur. Dan di detik itu, Damar membentakku. Suaranya keras, matanya menyala seperti api yang tak bisa dipadamkan. Jangan egois, Rania. Kamu pikir ini cuma soal kamu? Ini soal anak kita. Kamu tega merusak kesehatannya cuma karena lidah kamu nggak bisa nahan makan nasi? Kamu nggak sayang ke Isya, ya? Dadaku terasa sesak. Seolah satu ruangan penuh dengan asap yang menyesakkan. Aku membeku di tempat, mataku mulai berkaca-kaca. Kalimatnya menusuk lebih dalam dari pisau manapun. Aku tidak sayang anakku. Hanya karena aku meminta sesuap nasi. Aku menunduk. Tak berani membalas. Tapi di dalam diriku, perasaan bersalah dan kemarahan bercampur jadi satu. Aku menyusui siang malam, memerah ASI bahkan saat tubuhku menggigil, mengorbankan segalanya, dan tetap saja dia menuduhku tak cukup berkorban. Setiap hariku seperti medan perang yang sunyi. Aku berperang melawan rasa lapar, lelah, dan luka batin yang terus bertambah. Bahkan tubuhku sendiri mulai memberontak. Rambutku rontok. Menstruasiku berhenti. Tapi Damar tetap menganggap semua baik-baik saja. Selama ASIku tetap keluar dan Keisha tetap sehat. Kadang aku berdiri lama di depan dapur. Menatap beras yang tak boleh kusentuh. Menahan air mata karena merasa terhina oleh rasa lapar itu. Dan saat malam tiba, saat Keisha tertidur dengan damai di lenganku, aku sering bergumam pelan, "Maaf ya, Nak, Mama nggak tahu harus kuat sampai kapan." Aku seperti hidup dalam penjara, bukan di balik jeruji besi, tapi di balik aturan tak manusiawi yang dibuat oleh lelaki yang dulu kucintai. Dulu, Damar memijit kakiku ketika aku kelelahan. Sekarang, dia memaksaku bertahan di tubuh yang nyaris tumbang, demi obsesinya sendiri atas kesempurnaan. Dan di suatu titik, aku mulai bertanya-tanya, ini masih cinta, atau bentuk lain dari kekuasaan? Tubuhku mulai menyerah. Produksi ASI menurun drastis. Mungkin karena kelelahan, mungkin karena pola makan yang tidak manusiawi, atau mungkin karena pikiranku tak pernah tenang. Aku mulai merasa hampa, seperti ibu yang gagal. Setiap tetes ASI yang tak keluar, terasa seperti vonis atas ketidakmampuanku menjaga Keisha tetap sehat. Dan Damar, alih-alih menguatkan, dia justru berubah menjadi sosok asing yang menakutkan. Malam itu, saat ia membuka freezer dan mendapati jumlah botol ASI berkurang dari biasanya, wajahnya mengeras. "Ini cuma segini?" tanyanya tajam, menunjukkan botol kecil yang bahkan aku sendiri sudah habis tenaga untuk memerahnya. Aku menggenggam ujung baju rumahku, menahan getar di dada. "Aku sudah coba, Mas, tapi nggak keluar banyak. Aku capek." "Apa kamu makan yang gak aku suruh? Kamu bohong, ya?" Suaranya naik 1 oktav, penuh kemarahan yang tertahan. Aku menggeleng pelan. "Aku gak bohong. Aku lemas. Aku pusing. Mungkin karena kurang istirahat." Tiba-tiba, ia membanting botol ASI itu ke lantai. Suara pecahan plastik menghantam ubin menggema di seluruh rumah. Keisha yang sedang tidur langsung menangis kencang. Tapi yang lebih menyakitkan bukan suara tangisan itu, melainkan tatapan Damar yang dingin. Tatapan yang tak lagi melihatku sebagai manusia, apalagi istri. "Dasar perempuan nggak berguna. Kerjamu cuma tidur sama nyusuin anak. Itu aja nggak bisa beres." Aku menahan napas. Jantungku berdebar cepat. Ingin rasanya lari, tapi kakiku terpaku. Keisha menangis semakin keras. Tapi aku sendiri nyaris tak bisa bergerak karena tubuhku gemetar hebat. Tiba-tiba Damar melangkah mendekat.
Tangannya meraih pergelangan tanganku, erat, menyakitkan. Kamu bikin aku malu, Rania. Pelanggan mulai komplain karena pesanan telat. Kamu tahu nggak, itu bisa bikin kita rugi besar? Aku meringis. Genggamannya terlalu kuat, meninggalkan rasa perih di kulitku. Mas, sakit, lepasin. Dan dalam satu dorongan kasar, ia menyingkirkan tubuhku ke sisi sofa. Tidak keras, tidak sampai membuatku terjatuh, tapi cukup untuk membuatku terdiam membeku. Keisha menangis di boksnya. Tapi aku diam, tak bisa berkata-kata. Luka itu bukan hanya di tangan, tapi jauh lebih dalam, di harga diriku yang terkoyak perlahan. Setelah itu, Damar keluar dari rumah dengan pintu dibanting keras, meninggalkanku di tengah isak Keisha dan tubuhku yang menggigil. Aku memeluk bayi kecilku erat-erat, mencoba menenangkannya, padahal akulah yang sedang butuh pelukan. Aku mulai takut tinggal sendiri bersamanya. Takut bukan karena dia monster, tapi karena aku tak tahu kapan sosok yang dulu penuh cinta itu akan muncul kembali, atau sudah hilang selamanya. Dan semakin hari, perasaan takut itu berubah menjadi perasaan kalah. Aku tak punya uang sendiri, tak punya keluarga dekat di kota ini, tak tahu harus mengadu ke siapa. Yang kupunya hanyalah Keisha, dan semangat yang mulai meredup. Malam itu, untuk pertama kalinya aku menangis tanpa suara, karena aku tak ingin Keisha tumbuh mengenal suara tangis ibunya. Tapi air mata itu terus mengalir, membawa pertanyaan yang tak mampu kujawab. Sampai kapan aku harus bertahan di rumah yang perlahan menjelma jadi neraka? Hari itu aku baru selesai memompa ASI. Tubuhku terasa lunglai, tanganku gemetar karena hampir 2 jam aku duduk diam, menunggu setiap tetes keluar dari tubuh yang semakin hari makin kurus. Tapi ketika aku melihat botol-botol kecil berisi cairan putih itu, aku tersenyum. Setidaknya hari itu, Keisha bisa kenyang. Setidaknya hari itu, aku merasa jadi ibu yang berguna. Aku simpan dengan hati-hati di rak paling atas freezer, kula beli dengan tanggal, seperti yang diajarkan oleh konselor laktasi. Itu adalah sisa-sisa tenagaku yang terakhir hari itu. Setelahnya, aku hanya ingin mandi dan tidur sejenak sebelum Keisha kembali terbangun. Namun saat malam datang, dan Keisha mulai menangis merengek karena lapar, aku panik. Freezer kosong. Semua botol yang kupompa pagi tadi, hilang. Tidak satu pun tersisa. Aku membeku. Jantungku berdebar kencang. Kulkas kubuka dan kututup berulang-ulang seolah itu bisa memunculkan kembali botol-botol yang entah kemana. Lalu muncul satu nama di kepalaku, Damar. Ketika ia pulang beberapa saat kemudian, aku menunggunya di ruang tamu. Keisha menangis di pelukanku, tubuhnya gelisah karena lapar. Aku langsung berdiri ketika mendengar suara pintu terbuka. "Mas, botol asinya kemana?" Tanyaku pelan, tapi nadaku menggantungkan amarah dan kekecewaan. Ia melepaskan sepatunya, menghempaskan tas ke sofa dan menjawab ringan, "Udah aku kirim tadi siang. Ada pelanggan baru, butuh cepat." "Aku simpan itu buat Keisha, Mas. Aku bahkan belum sempat kasih satu pun." "Kamu nggak tanya, nggak izin, kamu ambil semuanya." Suaraku meninggi, nyaris putus asa. Damar menoleh. Tapi bukan penyesalan yang kulihat di matanya. Bukan rasa bersalah. Yang kulihat adalah sinisme. Ia tertawa pendek, sumbang, tajam seperti belati. "Kamu harusnya bersyukur, Rania. Tubuh kamu itu bisa menghasilkan uang. Aku ini bantu kamu. Setidaknya ada gunanya juga kamu di rumah." Perkataannya seperti tamparan di wajah. Mataku membelalak, napasku tercekat. Ada gunanya juga kamu di rumah. Tanganku gemetar.
Aku memeluk Keisha lebih erat. "Mas, kamu sadar nggak? Kamu barusan ngomong apa?" Tanyaku lirih, nyaris berbisik karena hatiku terlalu hancur untuk teriak. Tapi Damar hanya mengangkat bahu, lalu berjalan santai ke kamar, seolah tak ada yang salah. Seolah dia bukan baru saja mencuri dari anaknya sendiri. Seolah tubuhku, perjuanganku, kelelahan dan sakitku hanyalah komoditas. Malam itu aku duduk berjam-jam di ruang tengah, menatap kosong ke lantai yang dingin. Keisha tertidur dengan perut yang mungkin belum benar-benar kenyang, sementara aku masih menyimpan amarah yang bahkan tak tahu kemana harus kubawa. Air susu itu bukan cuma makanan. Itu adalah bagian dari tubuhku. Bagian dari cintaku. Bagian dari harga diriku sebagai ibu. Tapi Damar, lelaki yang dulu bersumpah akan melindungiku, justru yang paling dulu mengkhianatiku. Dan saat aku mengingat tawanya yang sinis, tawa yang mengejek keberadaanku sendiri, aku tahu, ini bukan lagi rumah. Ini medan perang. Dan aku adalah tawanan. Hari-hariku kini tak lagi terasa seperti hidup. Semuanya diatur, dijadwal, dikontrol. Aku bangun bukan karena tubuhku siap membuka mata, tapi karena alarm yang Damar pasang dengan suara nyaring seperti sirine, pukul 5 pagi, setiap hari. Begitu aku duduk di tempat tidur, ia langsung mengulurkan pompa elektrik, seolah tubuhku adalah mesin produksi yang harus segera dihidupkan. "Pumping sekarang. ASI pagi paling berkualitas," katanya singkat, tanpa menatapku. Ia sibuk mencatat sesuatu di buku kecilnya, semacam log produksi yang mencatat berapa mililiter yang bisa kuhasilkan hari itu. Kadang aku merasa seperti ternak yang dinilai dari hasil perahan. Setelah pumping, aku harus sarapan. Tapi bukan makanan yang layak disebut sarapan. Hanya semangkuk sayur rebus tanpa garam, dan segelas air putih. Damar akan duduk di seberangku, memperhatikan setiap suapanku, memastikan aku tak mencuri gigitan roti atau sisa kue dari lemari dapur. Kadang aku hanya ingin menyeruput kopi, atau mencicipi sesuatu yang manis. Tapi bahkan mimpi sekecil itu pun kini terasa mewah. Pukul 7 pagi, jadwal pumping kedua. Lalu mengurus Keisha. Lalu makan siang, lagi-lagi sayur, kadang tempe kukus, kadang hanya daun bayam yang sudah layu. Lalu istirahat, tapi hanya 1 jam. Setelah itu, pumping lagi. Dan begitu terus. Sehari bisa 5 kali. Kalau aku telat 1 kali saja, Damar akan marah. Ia akan mengetuk pintu kamar berkali-kali, atau bahkan menerobos masuk dan berteriak, "Kamu pikir pelanggan mau nunggu kamu tidur-tiduran? ACMU itu tanggung jawab. Rania, jangan malas." Malam pun tak jadi tempat bernaung. Aku kira setidaknya aku bisa tenang saat semua tidur. Tapi tidak. Damar memasang alarm tambahan, pukul 2 pagi. Katanya, supaya nggak keburu penuh dan ACMU tetap lancar. Aku harus bangun, duduk setengah sadar di atas ranjang yang dingin, dengan payudara yang terasa nyeri karena terus diperah, lalu menatap jarum pompa berdetak pelan sambil menahan air mata. Kadang, ketika lelahku tak bisa lagi kusembunyikan dan aku tertidur lebih lama dari jadwal, Damar akan membangunkanku dengan keras. Suara pintu dibanting, suara langkah beratnya menuju kamar, lalu tangannya menarik selimutku. "Bangun, jangan egois. Kamu tidur seenaknya sementara anak kita dan pelanggan nunggu." Pelanggan. Itu kata yang makin sering ia sebut daripada Keisha. Aku mulai merasa bukan lagi manusia. Aku bukan lagi Rania. Bukan istri, bukan ibu, bukan perempuan. Aku hanya tubuh yang bisa menghasilkan ASI. Tubuh yang harus bekerja sesuai jadwal, tanpa emosi, tanpa keluhan. Wajahku mulai pucat, mataku cekung. Rambutku rontok makin parah.
Tapi Damar tidak peduli. Bahkan ketika aku menangis, ia tak pernah memeluk. Ia hanya menggerutu, menyebutku drama dan manja. Hari demi hari, duniaku mengecil. Tak ada ruang untuk tertawa, untuk bernafas, bahkan untuk menangis. Aku tidak hidup, aku hanya ada. Dan di malam yang sunyi, ketika Keisha tertidur dalam dekapanku, aku memandang langit-langit kamar yang gelap dan membisikkan kalimat yang menyesakan. Tolong siapapun, selamatkan aku dari rumah ini. Tubuhku mulai kehilangan daya. Saban hari aku hanya bisa berjalan dalam langkah gontai. Nafasku pendek. Kepalaku sering terasa ringan, nyaris melayang, seolah kapan saja aku bisa ambruk. Produksi ASIku mulai menurun. Tidak drastis, tapi cukup untuk membuat Damar panik dan marah besar. Pagi itu, aku baru selesai pumping ketiga. Hasilnya hanya setengah botol. Tanganku gemetar karena hampir tidak ada tenaga tersisa. Payudaraku nyeri. Rasanya seperti terbakar. Tapi aku tetap menyimpan hasil yang sedikit itu ke dalam freezer dengan hati-hati, karena aku tahu Damar akan menanyakannya. Dan benar saja. Ketika ia membuka pintu kulkas dan melihat isinya, ia langsung berbalik. Wajahnya gelap. Rahangnya mengeras. "Ini cuma segini?" bentaknya, sambil menatapku dengan pandangan penuh tuduhan. Aku berdiri kaku. "Aku sudah coba semampuku, Mas. Aku capek, udah 3 hari aku belum sempat mandi, aku belum tidur cukup." Brak! Damar menampar meja makan dengan keras. Suara kayu dipukul telapak tangannya membuat Keisha yang sedang tertidur seketika terbangun dan menangis histeris. "Aku capek dengar alasan kamu, Rania. Capek. Semua ibu juga lelah. Tapi kamu cuma bisa ngeluh, ngeluh, dan ngeluh. Kamu itu ibu gagal," teriaknya. Suaranya tajam seperti cambuk yang menyayat jiwa. Aku mundur selangkah. Bibirku bergetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena luka yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata. Ibu gagal. Kalimat itu menggema di kepalaku seperti dentang lonceng duka. Tanganku refleks memeluk Keisha yang menangis. Bayiku yang tak tahu apa-apa itu justru menjadi satu-satunya alasan aku belum benar-benar hancur. Belum benar-benar gila. Aku bukan malas, Mas. Aku cuma gak punya waktu. Aku ngurus Keisha sendirian. Pumping 5 kali sehari. Makan pun aku harus buru-buru. Belum sempat mandi, bahkan pipis aja harus kutunda. Suaraku pecah. Air mata mulai mengalir meski kutahan. Tapi Damar tak peduli. Ia berjalan mondar-mandir, menyebutku tidak berfungsi, menyalahkan aku karena membuatnya rugi, menyebut aku beban karena gak bisa produksi sesuai target. Aku ingin menjerit, ingin melemparkan semua rasa sakit itu ke wajahnya. Tapi aku tahu, aku tidak bisa. Karena satu kata keras dariku bisa membuat amuknya berubah lebih liar. Jadi aku hanya diam, menyembunyikan isak tangis di balik kepala Keisha yang kutimang, sambil berbisik lirih di telinganya, "Maafkan Mama, Nak, kalau Mama terlihat lemah hari ini. Mama sedang mencoba tetap hidup." Malam itu aku tidak tidur. Bukan karena Keisha rewel, bukan karena jadwal pumping, tapi karena kata-katanya terus mengendap di kepalaku. Ibu gagal. 3 suku kata yang tak hanya menyayat jiwaku, tapi mencabik-cabik harga diriku sebagai seorang perempuan dan sebagai seorang ibu. Dan dalam sunyi malam yang tak berpihak, aku mulai bertanya dengan mata sembab yang menatap langit-langit kamar. Apa benar aku yang salah? Atau ini cuma bentuk baru dari kekerasan yang dibungkus dengan alasan cinta? Tubuhku sudah nyaris mencapai batasnya. Nafas terasa berat, langkah tak lagi stabil.
Setiap gerakan kecil terasa seperti mengangkat beban seberat dunia. Tapi Damar tetap menatapku dengan pandangan menuntut. Baginya, rasa lelahku hanyalah alasan. Produksi ASIku yang menurun adalah kegagalan. Dan kegagalan harus segera diperbaiki. Malam itu, ia pulang membawa sebuah paket besar dari jasa kurir. Bungkusnya berwarna coklat muda dengan stiker berlogo, paket booster ASI Super Premium, 100% herbal ampuh. Di dalamnya ada beberapa botol kapsul, serbuk beraroma tajam, dan teh aneh dengan bau menyengat yang langsung membuatku mual. "Apa ini, Mas?" tanyaku, mengernyit, mencoba membaca label yang semuanya tampak seperti produk rumahan tak berizin resmi. "Ini solusi. Biar kamu nggak ngedrop terus. Udah aku beli mahal. Kamu tinggal minum, ngikutin aturan, dan ACMU pasti balik lancar lagi," katanya, meletakkan botol-botol itu di meja makan seolah itu adalah obat suci penyelamat semua masalah rumah tangga. Aku menelan ludah. "Tapi ini bukan dari dokter, Mas. Aku takut kandungannya nggak jelas." Damar langsung membalikkan badan dan menatapku tajam. "Kamu ini maunya apa sih, Rania? Aku udah usaha cari solusi. Kamu masih nolak? Kamu mau anak kita kekurangan ASI? Mau pelanggan kecewa lagi?" Aku diam. Kalimat terakhir itu menyakitkan. Pelanggan. Lagi-lagi, yang ia pikirkan bukan Keisha. Bukan aku. Tapi mereka yang membeli tubuhku dalam bentuk cairan bening itu. Akhirnya, aku menyerah. Aku minum kapsul pertama malam itu dengan tangan gemetar. Rasanya getir. Tubuhku menolaknya sejak dari dalam. Tapi aku memaksa. Karena satu-satunya hal yang lebih menyakitkan daripada menelan pil itu adalah mendengar Damar meneriakiku lagi. Esok harinya, tubuhku mulai menggigil. Leherku kaku. Kepalaku panas, tapi telapak kakiku dingin. Aku merasa melayang, seolah darahku mendidih tapi kulitku membeku. Aku paksakan pumping seperti biasa, tapi yang keluar hanya beberapa tetes bercampur rasa sakit. Saat ku bilang aku demam, Damar hanya mendesah. "Itu cuma efek awal. Biasa. Namanya juga obat baru. Kamu jangan lebay." Aku hanya bisa memandangnya dengan tatapan kosong. Rasanya tubuhku bukan lagi milikku. Ia sekarang milik orang lain. Milik lelaki yang menuntut tanpa henti. Milik pelanggan-pelanggan yang bahkan tak tahu wajahku. Dan paling menyakitkan, kadang aku merasa tubuhku bahkan bukan lagi milik Keisha. Karena ASI yang seharusnya untuknya, lebih sering mengalir keluar rumah. Hari itu aku duduk di sudut kamar. Tubuhku panas dingin. Tangan gemetar. Keringat dingin membasahi punggungku. Tapi Damar tetap datang ke sampingku sambil membawa botol air, meletakkan 2 kapsul baru di telapak tanganku. "Minum. Sekarang." Aku menatapnya, mata penuh air, bibir gemetar. "Mas, aku sakit. Tolong, aku nggak kuat." Ia mendekat. Suaranya rendah, tapi penuh ancaman. "Jangan drama. Semua ini buat kebaikan kita. Kamu harusnya bersyukur. Daripada jadi perempuan gak berguna, mending bantu aku cari uang dari apa yang kamu punya." Dan di detik itu, dunia di sekelilingku terasa senyap. Semua kata-katanya berputar dalam kepalaku, menyayat harga diriku sedikit demi sedikit. Aku bukan lagi istri. Aku bukan ibu. Aku bukan manusia. Aku hanya tubuh yang dieksploitasi. Diperah, dikontrol, dipaksa. Disuruh makan seadanya, tidur secukupnya, dan bekerja sebanyak-banyaknya, dengan harga diriku sebagai bayaran. Malam itu, aku tidak menangis. Aku hanya duduk diam, menatap langit-langit kamar,
dan dalam hati berbisik, "Kalau aku mati, mungkin baru saat itu aku bebas." Keisha kini sudah mulai tersenyum. Giginya belum tumbuh, tapi gumam kecilnya sudah mulai terdengar, kadang seperti tertawa, kadang seperti memanggil. Dan setiap kali aku menatap wajah mungil itu, rasanya seperti seluruh luka di dadaku disiram air hangat. Tapi kenyataan yang pahit tetap mengintai, karena di balik senyum bayiku, ada tekanan yang tak pernah lepas dari pundakku. Damar mulai menggunakan Keisha sebagai tameng, sebagai alat untuk menguatkan tekanan yang ia tanam setiap hari. Saat aku terlihat lelah, atau ketika jumlah ASIku menurun karena demam dan tubuh yang makin melemah, ia akan berdiri di depanku sambil menyilangkan tangan, menatap sinis, lalu berkata, "Kamu tega ya? Lihat Keisha nanti kurus? Cuma gara-gara kamu nggak ngasih ASI maksimal." Kalimat itu lebih tajam dari semua bentakan, lebih menyakitkan dari semua tamparan meja yang pernah ia lakukan. Karena ia menusuk langsung ke dalam hatiku sebagai seorang ibu. Kalimat itu membuatku mempertanyakan diri sendiri. Membuatku merasa bersalah atas hal yang bahkan tidak bisa kuatur. Setiap kali aku kelelahan, ia mengingatkanku bahwa aku masih kurang maksimal. Setiap kali aku menangis dalam diam, ia berkata aku terlalu manja. Dan setiap kali aku tertidur karena benar-benar kehabisan tenaga, ia menggoyang tubuhku dan berkata, "Bangun. Kamu pikir Keisha bisa kenyang dari air mata kamu?" Bahkan ketika aku merasa tubuhku sudah nyaris runtuh, dan aku hanya ingin tidur 2 jam tanpa gangguan, Damar akan membuka pintu dengan nada dingin dan berkata, "Kalau kamu beneran sayang anak, kamu gak akan tidur saat ACMU belum keluar banyak." Keisha, Keisha, Keisha. Ia terus menjadikan Keisha sebagai senjata. Aku yang dulu berpikir kehadiran anak akan menjadi berkat terbesar dalam hidupku, kini merasa dicekik oleh kenyataan pahit bahwa cinta untuk anakku dimanfaatkan untuk mengontrolku. Bahwa naluri keibuanku dijadikan alat untuk menghapus hak-hakku sebagai manusia. Aku tidak lagi punya ruang untuk lelah. Tidak ada izin untuk sakit. Tidak ada tempat untuk kesedihan. Karena setiap tetes air mata dibalas dengan sindiran, "Kamu bisa nangis, tapi Keisha bisa mati kelaparan kalau kamu terus begini." Dan di tengah malam yang sunyi, saat aku memompa ASI dengan tubuh gemetar dan mata yang tak kuat menahan kantuk, aku menatap bayangan wajahku sendiri di kaca lemari. Kusam, kurus, pucat. Aku hampir tak mengenali siapa perempuan itu. Dulu dia ceria, punya mimpi, punya suara. Kini, dia hanya diam. Takut salah, takut mengecewakan, takut dituduh tak sayang anaknya. Aku mencintai Keisha sepenuh hati. Tapi cinta itu telah berubah menjadi rantai yang diikatkan ke leherku oleh tangan orang yang seharusnya menjadi pelindungku. Damar bukan sekadar memaksaku bekerja, dia membuatku merasa bersalah karena bernapas, karena makan, karena tidur, karena menjadi manusia. Dan malam itu, aku memeluk Keisha lebih erat. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku butuh pegangan agar tak jatuh lebih dalam. "Maafkan Mama, Nak, kalau Mama terlihat rapuh. Tapi bukan karena Mama tak mencintaimu. Justru karena cinta itulah Mama bertahan, walau tubuh dan jiwa Mama hampir habis." Hari itu tubuhku benar-benar tak sanggup lagi. Sudah seminggu lebih aku mengalami demam ringan yang naik turun. Nafasku pendek, tulang-tulangku ngilu. Tapi aku tetap duduk di sudut kamar, mengenakan pompa elektrik di kedua payudaraku, memaksa tubuh yang nyaris kosong itu untuk tetap memproduksi sesuatu. Apapun. Sedikit saja. Aku tidak ingat pasti jam berapa. Mungkin dini hari. Rumah sepi. Keisha tertidur. Hanya suara mesin pompa yang menderu pelan di telingaku, ritmis, menghantui, seperti suara mesin penyiksa.
Lalu dunia mulai berputar. Suara mesin makin lama makin jauh. Cahaya kamar seperti bergoyang. Nafasku tersengal, dan sebelum sempat melepas alat itu dari tubuhku, segalanya menjadi gelap. Aku sadar dengan kepala pening, punggung terasa dingin karena bersandar di lantai. Tapi yang paling menyakitkan bukan rasa sakit itu, melainkan suara tawa. Tawa Damar. Mataku perlahan membuka. Samar-samar kulihat ia berdiri di atas tubuhku yang tergeletak. Di tangannya ada ponsel. Ia mengarahkannya padaku, merekamku seperti seseorang yang sedang merekam tontonan lucu. "Lihat nih, guys," katanya sambil tertawa. "Mamah Keisha, drama queen sejati. Pingsan cuma gara-gara pumping. Hadeh." Lalu tawa itu meledak. Tawa yang bagi dunia mungkin terdengar seperti lelucon, tapi bagiku, terdengar seperti ejekan paling kejam yang pernah kuterima dalam hidupku. Aku tidak langsung bangun. Aku hanya menangis. Terisak. Tubuhku gemetar hebat. Tangis yang selama ini kutahan meledak seperti banjir bandang yang menerobos semua bendungan yang telah kupasang selama berbulan-bulan. "Aku capek, Mas," lirihku, suara parau dan tercekik. "Aku bukan robot. Aku bukan alat produksi. Aku manusia." Tapi Damar tetap berdiri di sana, tak bergeming. Masih merekam. Masih tersenyum sinis, seolah melihat penderitaanku adalah hiburan. Seolah rasa sakitku hanyalah satu babak sandiwara, dan ia duduk di barisan penonton terdepan. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia tak menyentuhku, tak mengangkatku, tak membantuku. Ia hanya berkata, "Kalau lemah kayak gini terus, siapa yang mau beli ASI kamu?" Kalimat itu menghantamku seperti palu. Di tengah tubuh yang nyaris mati karena kelelahan, ia masih berbicara tentang uang, tentang pelanggan, tentang harga, bukan tentang Keisha, bukan tentang istrinya, bukan tentang nyawaku yang nyaris melayang. Saat aku akhirnya berhasil duduk, ponselnya masih merekam. Aku menutup wajahku, tak kuat menatap lensa kamera yang tak berperasaan itu. Dan dalam tangis paling lirih yang pernah kutangisi, aku bertanya dalam hati, apa aku harus mati dulu agar dia berhenti menertawakan penderitaanku? Setelah sekian lama menahan luka dalam diam, aku akhirnya memberanikan diri mencari bantuan. Aku tak tahu harus mengadu ke siapa lagi. Aku sudah terlalu lama memendam semua ini sendiri. Terlalu banyak tangis yang kutahan saat memompa ASI, terlalu banyak rasa sakit yang kutelan tanpa suara. Hari itu, dengan tubuh masih lemas pasca pingsan, aku memberanikan diri menelepon seseorang yang selama ini kuanggap seperti ibu sendiri, ibu mertuaku. Kudekap Keisha erat-erat di pelukan. Dengan suara gemetar, kutekan nomor yang sudah kuhafal di luar kepala. Saat suara perempuan parubaya itu terdengar di seberang, air mata langsung mengalir di pipiku. "Ibu, aku nggak kuat, Bu," suaraku serak. Ada jeda sebentar di telepon. "Kenapa? Rania? Ada apa?" Dan seperti bendungan yang jebol, aku pun bercerita. Aku ceritakan semua. Dari Damar yang memaksaku pumping terus-menerus, menjual ASI diam-diam, memaksakan suplemen tanpa resep, membentak, membanting barang, sampai merekamku saat aku pingsan dan menertawakannya. Kupikir ibu mertuaku akan kaget. Kupikir ia akan berkata, "Ya Allah, Nak, kamu kenapa nggak cerita dari dulu?" Kupikir ia akan datang memelukku dan berkata bahwa aku harus diselamatkan. Tapi yang kudengar justru sebaliknya. "Rania, kamu itu istri. Perempuan harus sabar. Harus bisa ngerti suami. Damar mungkin terlalu keras. Tapi itu tandanya dia pengin kamu maksimal." Jantungku serasa diremas. "Bu,
Aku dipaksa pumping 5 kali sehari. Aku sakit. Aku demam. Aku pingsan, Bu. Tapi ibu mertuaku justru menghela napas. Terdengar kesal. Ya ampun, Nak. Zaman ibu dulu, mana ada perempuan ngeluh kayak gini? Ibu aja dulu cuci baju pakai tangan sambil gendong 3 anak. Sekarang kamu baru punya 1 anak, udah bilang gak kuat? Aku terdiam. Tangis yang tadinya mengalir kini mengendap jadi luka baru. Ibu tahu Damar memang tegas. Tapi kamu juga jangan manja. Bukannya kamu harus bersyukur masih punya suami yang mau ngurusin kamu, yang cari uang? Lanjutnya tanpa jeda. Bu, tapi dia jual ASI anaknya sendiri. Jawabku pelan, suara gemetar. Dan kalimat balasannya benar-benar menghancurkanku. Ya udah kalau laku dijual. Mending itu daripada kamu cuma ngabisin uang rumah tangga. Kan masih untuk anak juga. Hatiku hancur. Loh, remuk tanpa sisa. Kata-katanya bagai belati yang ditusukkan dari belakang oleh seseorang yang kupikir akan memeluk, bukan menyayat. Orang yang kudoakan setiap malam, kini menuduhku sebagai perempuan tak tahu diri. Aku merasa benar-benar sendirian. Aku menutup telepon tanpa pamit. Tak sanggup mendengar lebih banyak. Tak sanggup menerima bahwa satu-satunya harapan yang kupunya justru memperpanjang penderitaanku. Bahwa seorang ibu pun bisa membela kekerasan demi nama, bakti, dan pengorbanan. Malam itu, aku duduk memeluk Keisha di pojok kamar. Tangisku pecah tanpa suara. Tak ada tempat mengadu. Tak ada pelukan yang meredakan. Hanya dinding yang dingin, lantai yang keras, dan bayiku yang tertidur dalam pelukanku, menjadi satu-satunya alasan aku tetap bernapas. Dalam hati aku berbisik. Aku harus selamat. Karena kalau tidak ada yang membelaku, maka aku harus belajar membela diriku sendiri. Hidupku sudah terlalu lama dalam senyap. Suara-suara batinku hanya bergema dalam kepala, tak pernah keluar dari bibir. Tapi luka yang kupendam sudah terlalu penuh. Tangisku sudah terlalu sering kutahan, hingga akhirnya aku merasa hampir meledak. Dan pada suatu malam, saat Damar pergi keluar kota untuk mengantar pesanan, aku akhirnya membuka ponsel yang selama ini nyaris tak kusentuh selain untuk menerima perintah. Kupilih nama yang tak asing, tapi sudah lama tak kusapa, Nadia. Sahabat sejak kuliah. Dia satu dari sedikit orang yang dulu pernah menyaksikan senyum bahagiaku saat baru menikah. Dulu aku sering cerita soal romantisnya Damar. Tapi sudah berbulan-bulan aku menjauh, karena aku malu. Malu kalau mereka tahu aku disiksa. Malu kalau mereka tahu aku sudah berubah menjadi perempuan yang tak berani melawan. Tapi malam itu aku memberanikan diri mengirim satu pesan pendek. Nadia, aku takut. Hanya itu. Tapi seperti kunci pembuka pintu yang telah lama tertutup rapat, Nadia langsung membalas. Bahkan meneleponku. Aku tak sanggup menjawab. Jadi kami hanya berbicara lewat teks. Satu kalimat demi satu kalimat. Aku menulis dengan tangan gemetar, kadang berhenti untuk menenangkan Keisha, lalu melanjutkan lagi. Pelan-pelan, kubuka semuanya. Tentang pumping tanpa henti. Tentang dijualnya ASIku. Tentang suplemen berbahaya yang dipaksakan. Tentang tubuhku yang demam dan kelelahan. Tentang rekaman saat aku pingsan. Tentang ibu mertua yang menyalahkanku. Tentang kata-kata Damar yang menusuk harga diriku setiap hari. Nadia tak menjawab cepat. Tapi ketika ia mengetik, pesannya membuatku menangis lagi. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya aku merasa didengar. Rania, itu bukan rumah tangga. Itu penyiksaan. Kamu gak salah. Kamu butuh pertolongan. Kamu harus ke psikolog. Dan mulai dari sekarang, tolong kumpulkan semua bukti.
Aku membaca pesan itu berkali-kali. Ada harapan kecil menyelinap, tapi juga ketakutan besar yang menyergap. Aku takut, Nat, kalau dia tahu aku melapor, aku bisa dihancurkan. Dia tahu semua kata sandi. Dia tahu aku gak punya uang. Aku gak punya siapa-siapa, balasku lirih. Kamu punya aku, jawab Nadia cepat. Dan kamu harus hidup. Bukan cuma buat Keisha, tapi buat dirimu sendiri. Kalau kamu nunggu semua orang peduli, kamu akan mati duluan. Kalimat itu menamparku, karena itu benar. Malam itu, aku menangis dalam diam, dengan Keisha yang tertidur di pelukanku dan ponsel yang masih kugenggam erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku membuka diri. Dan meski dunia masih gelap, aku seperti melihat cahaya kecil dari kejauhan. Dengan hati yang masih penuh ragu, aku mulai menelusuri ulang semua rekaman suara, foto lebam di tangan, catatan pumping, tangkapan layar pesan-pesan kasar damar, hingga foto tubuhku yang kurus kering di depan cermin. Mungkin itu semua akan jadi senjata. Bukan untuk menyerang, tapi untuk menyelamatkan diriku sendiri. Tapi aku juga tahu, satu langkah salah bisa berakibat fatal. Jadi malam itu, aku bisikan pelan ke bayiku. Maafkan Mama, Nak, Mama belum berani, tapi Mama sedang mencoba. Mama akan selamat. Untuk kita berdua. Hari itu langit begitu muram, seolah ikut menangis bersama tubuh kecil yang menghangat di pelukanku. Sejak subuh, Keisha rewel. Tubuhnya panas, kulitnya kemerahan, dan matanya tampak sayu tak bercahaya. Nafasnya cepat dan berat, dan meski biasanya ia tenang saat ku gendong, pagi itu ia terus merengek, seolah tubuh mungilnya sedang melawan rasa tak nyaman yang tak bisa diungkapkannya dengan kata. Aku langsung panik. Naluri keibuanku menjerit. Aku tahu ini bukan sekadar rewel biasa. Ini demam. Dan ia butuh asupan. Butuh cairan. Butuh nutrisi. Tapi ASIku, yang selama ini dipaksa keluar melebihi kapasitas tubuhku, telah kering. Tubuhku tak lagi sanggup. Bahkan ketika kupompa dengan alat, tak ada satu tetes pun yang keluar. Hanya rasa sakit dan nyeri di dada. Dengan wajah pucat dan tubuh lelah, aku mendekati Damar yang sedang duduk di ruang tamu sambil memainkan ponselnya. Matanya tak lepas dari layar, jemarinya terus menggulir, tak sedikit pun menunjukkan kekhawatiran atas tangisan anaknya sendiri. Mas, suaraku lirih, nyaris tercekat. Keisha demam. ASIku udah benar-benar nggak keluar. Aku minta tolong banget belikan susu formula, ya. Ia tidak langsung menjawab. Hanya mendengus pelan, seperti malas diganggu. Baru setelah beberapa detik, ia menoleh, dengan pandangan yang tidak menunjukkan empati, melainkan kebosanan. Ngapain beli susu? Boros. Mahal. ASIK kamu aja peras lagi. Kalau perlu, sedot manual pakai tangan. Katanya lantang, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku terdiam. Mataku berkaca-kaca. Tapi bukan karena marah. Karena hatiku remuk. Kalimatnya bukan hanya menolak permintaanku, tapi menyiratkan bahwa aku hanyalah alat produksi. Bahkan saat anak kami sakit, ia masih menghitung pengeluaran. Lebih peduli pada isi dompetnya daripada suhu tubuh Keisha yang mulai mencapai hampir 39 derajat. Mas, ini bukan soal boros. Ini soal nyawa anak kita. Suaraku gemetar, penuh harap. Kalau dia dehidrasi, bisa bahaya. Aku mohon. Damar bangkit dari sofa. Wajahnya mengeras. Kamu itu selalu nyusahin. Bikin masalah kecil jadi drama. ASIK kamu kering karena kamu malas. Kurang niat. Gimana mau punya anak sehat kalau ibunya aja setengah-setengah? Aku mundur selangkah.
Keisha mulai menangis lagi di pelukanku. Tangannya kecil dan panas. Keringat membasahi lehernya. Aku ingin berteriak, ingin marah. Tapi aku terlalu lemah. Bahkan untuk melawan. Dan Damar? Ia hanya membalikkan badan dan kembali ke sofa. Menyalakan TV. Lalu berkata tanpa menoleh, pokoknya aku gak mau keluar uang buat hal gak penting. Sedot lagi. Peras lagi. Terserah kamu gimana caranya. Di malam yang sunyi itu, aku duduk di lantai kamar sambil menggoyang tubuh Keisha yang terus mengerang pelan. Kain basah kuletakkan di dahinya. Tetes air mata jatuh satu persatu ke pipinya yang panas. Aku tak tahu harus bagaimana. Tubuhku tak mampu memberi. Tapi uang tak bisa kuakses. Damar menguasai semuanya. Kebutuhan anak kami ditentukan oleh kemurahan hatinya. Aku menatap langit-langit kamar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa seperti ibu yang gagal. Tapi bukan karena aku tak berusaha, melainkan karena semua jalur pertolongan telah diputus oleh pria yang seharusnya menjadi pelindung. Maafkan Mama, Keisha, bukan karena Mama tak mau memberimu, tapi karena Mama pun sedang diperangi. Sudah berhari-hari aku merasa seperti hidup dalam penjara. Penjara tanpa jeruji, tapi penuh pengawasan, tekanan, dan pelecehan batin yang tak terlihat kasat mata. Damar semakin curiga belakangan ini. Ia mulai sering memeriksa ponselku, bahkan menghapus aplikasi WhatsApp dan menyimpan semua password ke dalam emailnya sendiri. Aku tahu, satu kesalahan kecil bisa membuatku kehilangan Keisha, atau kehilangan diriku sendiri. Tapi takdir tampaknya masih menyisakan satu cahaya kecil yang terus bertahan di ujung terowongan gelap. Nadia. Pagi itu, Damar memberitahu bahwa ia harus keluar rumah selama 2 jam untuk mengambil stok botol ASI khusus. Aku mengangguk lemas, pura-pura tak peduli, tapi di dalam dada, jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. Karena hari itu, Nadia akan datang. Sekitar 30 menit setelah Damar pergi, suara bel rumah terdengar. Aku mengintip dari balik gorden. Nadia berdiri di depan pagar, membawa tas kecil dan sebuah kantong plastik berisi buah. Raut wajahnya tampak tenang, tapi sorot matanya waspada. Ia memainkan peran sebagai tamu dengan sempurna. Ran, aku dengar Keisha demam. Aku bawa jeruk dan madu buat kamu juga. Boleh aku masuk sebentar? Suaranya hangat dan lembut, seperti pelukan dalam bentuk suara. Aku mengangguk. Tanganku gemetar saat membukakan pintu. Rasanya seperti sedang membuka ruang rahasia di tengah medan tempur. Begitu pintu tertutup dan Nadia masuk ke kamar, ia langsung menatapku penuh empati. Damar keluar rumah, kan? Bisiknya. Aku mengangguk cepat. Ia segera membuka resleting tasnya, lalu mengeluarkan sebuah ponsel baru, masih tersegel. Ini buat kamu. HP baru, nomor baru. Gak ada yang tahu kecuali aku dan kamu. Simpan baik-baik. Sembunyikan. Gunakan cuma untuk rekam bukti atau hubungi aku kalau kamu dalam bahaya. Ucapnya cepat tapi penuh ketegasan. Tanganku gemetar saat menerimanya. Ponsel itu terasa seperti harapan. Seperti kunci dari kurungan yang selama ini membelenggu. Dan ini, katanya sambil mengeluarkan selembar amplop putih. Uang tunai. Jangan ditanya jumlahnya. Cukup buat kamu beli kebutuhan Keisha, dan kalau sewaktu-waktu kamu harus kabur. Air mata langsung mengalir di pipiku. Aku menggenggam tangan Nadia erat-erat. Kenapa kamu masih peduli, Nat? Kenapa kamu sejauh ini berusaha buat aku, padahal aku sendiri pun udah nyerah? Nadia menatapku, matanya berkaca-kaca. Karena kamu belum mati, Ran, dan selama kamu masih bisa bernapas, kamu berhak hidup dengan layak. Bukan begini.
bukan jadi budak, bukan jadi alat. Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang benar-benar memihakku. Yang hadir. Yang tak sekadar berkata, sabar, atau berbakti. Nadia hadir dengan tangan terbuka dan keberanian yang kubutuhkan. Sebelum pulang, ia menatapku dalam dan berpesan pelan. Mulai sekarang, rekam semuanya. Suara, foto, video, catatan. Setiap kali dia membentakmu, menyakitimu, atau memperlakukanmu seperti alat, rekam. Bukti adalah senjatamu. Dan kalau kamu butuh bantuan darurat, telepon aku dari HP ini. Aku akan datang. Beberapa menit setelah Nadia pergi, aku menyembunyikan ponsel itu di balik kasur, di bawah kain-kain bayi yang jarang disentuh Damar. Saat Damar pulang dan melihat rumah seperti biasa, ia tak mencium apapun. Ia bahkan sempat bertanya, siapa tadi tamunya? Aku menjawab dengan suara lelah, Nadia. Dia cuma mampir bentar bawain jeruk. Dan Damar mengangguk, lalu kembali ke rutinitasnya. Tapi aku tahu, mulai hari itu, aku tak lagi sendiri. Aku punya sekutu. Aku punya alat. Aku punya kesempatan. Dan dalam hati, aku berbisik. Ini awal perlawanan kecilku. Dan aku akan bertahan, bukan lagi demi Damar, tapi demi Keisha. Dan demi diriku sendiri. Tubuhku semakin ringkih. Setiap tulang terasa menjerit saat ku gerakan. Aku mulai kehilangan banyak rambut. Kulitku pucat, lingkar mataku menghitam. Tapi tak satu pun dari itu menjadi alasan baginya untuk bersikap lebih lembut. Justru, semakin tubuhku melemah, semakin brutal Damar memperlakukanku. Setiap tetes ASI yang gagal keluar dari tubuhku dianggapnya sebagai dosa. Seolah aku ini mesin gagal, pabrik rusak yang tak lagi layak digunakan. Hari-hariku tak lagi dihitung dalam jam, tapi dalam jumlah hasil pumping. Kalau banyak, dia senyum sinis sambil berkata, akhirnya sadar juga tugasmu. Tapi kalau sedikit, neraka pun tampak lebih manusiawi. Siang itu, aku baru selesai pumping. Tanganku gemetar saat membuka botol. Hanya setengah, bahkan mungkin kurang. Kepalaku berdenyut karena belum makan apapun sejak pagi, dan napasku pendek. Tapi aku tetap menyerahkan hasilnya ke Damar dengan tangan gemetar, berharap ia akan mengerti bahwa aku sudah berusaha. Tapi harapan tinggal harapan. Damar menatap botol itu, lalu melemparkannya ke lantai. Cairan bening itu tumpah, menyebar seperti simbol kebenciannya yang tak terbendung. Lalu ia mengangkat alat pompa elektrik, alat yang sudah aus karena kupakai berulang kali tanpa henti, dan melemparkannya ke dinding kamar dengan tenaga penuh. Betina tak berguna, bentaknya, wajahnya memerah, matanya menyala seperti api yang haus untuk membakar. Tubuhku bergetar. Tapi kali ini, aku tak hanya menangis. Aku merogoh saku jaket bayi yang tergantung di balik pintu. Di sana, ponsel dari Nadia tersembunyi. Sejak semalam, aku sudah menyiapkan aplikasi perekam suara yang bisa dijalankan diam-diam. Dan sejak beberapa menit sebelum Damar pulang, aku sudah menekannya diam-diam. Semua kalimat makiannya, semua lemparan, semua jejak kekerasannya, terekam. Aku berusaha tetap tenang, meski hatiku remuk. Karena aku tahu, ini bukan hanya tentang bertahan. Ini tentang membangun bukti. Tentang menyimpan luka-luka itu dalam bentuk yang bisa kulawan di kemudian hari. Aku udah usaha, Mas. Kataku pelan, meski air mataku jatuh tak tertahan. Tubuhku capek. Aku pusing. Tapi Damar malah mendekat. Wajahnya berada tepat di depan wajahku. Dasar perempuan lemah. Cuma tahu tidur dan nangis.
Gak pantas punya anak. Kamu cuma nyusahin. Aku nyesel nikahin kamu. Kalimat itu lebih menusuk daripada benda apapun yang pernah dilemparkan padaku. Tapi aku tetap diam. Aku tak membalas. Aku hanya menggenggam erat ponsel kecil itu di saku, memastikan semuanya terus terekam. Dan saat malam tiba, ketika Damar akhirnya tidur, terlelap setelah meluapkan amarahnya dan menertawakanku sambil menonton video di sofa, aku duduk di lantai kamar dengan Keisha yang tertidur di pangkuanku. Dengan tangan gemetar, aku mendengarkan ulang rekaman tadi. Suara bentakan, suara benda pecah, suara air susu yang tumpah. Tangisku pecah. Tapi bukan karena putus asa, melainkan karena untuk pertama kalinya, aku punya bukti. Aku punya kekuatan kecil. Aku punya suara. Aku menatap langit-langit kamar dan berbisik dalam hati. Tunggu waktu, Damar. Kamu akan tahu bagaimana rasanya diadili oleh semua kata-katamu sendiri. Malam itu sunyi. Tapi hatiku bergetar seperti ribuan guntur sedang mengamuk dalam dada. Aku duduk di ujung ranjang sambil menatap Keisha yang terlelap dalam balutan selimut tipis. Cahaya remang dari lampu kamar membuat wajah kecil itu tampak damai. Tak tahu apapun tentang neraka yang selama ini mengurung kami. Damar sedang di luar kota. Pergi untuk mengirim stok ASI, katanya. Aku tak peduli lagi. Karena malam ini bukan malam biasa. Ini malam perpisahan. Tapi bukan perpisahan yang menyedihkan. Ini malam pembebasan. Sudah berbulan-bulan aku hidup dalam ketakutan. Dalam diam yang mematikan. Tapi semua rekaman telah tersimpan. Semua foto lebam, suara bentakan, video rekaman saat aku pingsan, pesan-pesan menyakitkan, bukti tubuh yang melemah, bahkan bekas pompa yang dilempar ke tembok, semua telah tersimpan rapi di ponsel kecil pemberian Nadia. Ponsel yang menjadi nyawa keduaku. Dan malam ini, aku akhirnya siap pergi. Nadia sudah mengatur semuanya. Mobilnya menunggu di ujung gang, tanpa lampu, tanpa suara. Ia bahkan menyuruh sopirnya memakai jaket ojek online agar tak mencurigakan. Kami tak boleh gagal, tak boleh ada jejak, tak boleh ada suara yang membuat tetangga curiga dan mengabari Damar. Dengan tangan gemetar, aku mengemasi satu tas kecil, beberapa baju Keisha, popok, dan botol air hangat. Tak banyak. Aku bahkan tak sempat membawa pakaian untuk diriku sendiri. Tak penting. Yang penting, aku dan Keisha bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Keluar dari mimpi buruk yang sudah terlalu lama berlangsung. Sebelum keluar, aku sempat menatap sekeliling kamar. Kamar yang pernah menjadi saksi mimpi-mimpi pengantin baru, tapi akhirnya berubah menjadi penjara dingin yang menusuk jiwa. Di sudut kamar itu masih ada bekas retakan di tembok, tempat Damar melempar pompa. Di lantai masih ada bekas botol plastik ASI yang sempat hancur. Dan di dalam diriku, masih tersisa bekas luka yang belum tentu sembuh sepenuhnya. Tapi aku tahu, luka tak harus sembuh untuk seseorang bisa pergi. Aku menggendong Keisha yang masih tertidur dan melangkah pelan. Suara detak jam terasa lebih keras dari biasanya. Setiap langkah seperti menghadirkan jantung ke kerongkongan. Tapi akhirnya, aku berhasil membuka pintu depan dan melangkah keluar. Udara malam menyambutku dengan dingin. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa bisa bernapas. Mobil Nadia berhenti perlahan. Ia keluar, membuka pintu belakang, dan memelukku erat tanpa kata. Pelukan yang menenangkan. Pelukan yang terasa seperti, kamu aman sekarang. Tak butuh waktu lama, kami langsung menuju lembaga bantuan hukum yang sudah direkomendasikan Nadia. Di sana sudah ada seorang pendamping hukum perempuan menunggu. Wajahnya penuh empati, tapi juga ketegasan.
Ia memintaku duduk dan menyerahkan semua bukti. Ku keluarkan ponsel rahasiaku, menyerahkan satu persatu folder yang kusimpan dengan nama kode untuk masa depan. Tangannya gemetar saat memutar suara-suara damar yang kasar. Astaga, ini lebih dari cukup untuk laporan kekerasan dalam rumah tangga. Kamu tidak sendiri sekarang, Mbak Rania, katanya pelan, tapi penuh kekuatan. Dari sana, kami langsung menuju psikolog. Aku duduk dengan mata sembab, menggenggam keisha erat-erat. Untuk pertama kalinya, aku menceritakan seluruh kisahku dengan suara. Bukan lewat bisikan hati, bukan lewat tangisan malam, tapi dengan kalimat utuh. Dan setiap kata yang keluar, seperti mencabut duri dari dadaku satu persatu. Di akhir sesi, psikolog itu menatapku lembut dan berkata, "Kamu adalah ibu yang kuat. Bukan karena kamu tidak takut, tapi karena kamu tetap melangkah meski seluruh tubuhmu gemetar." Malam itu kami tidur di tempat aman. Sebuah rumah perlindungan yang Nadia sewa untuk sementara. Kasurnya tipis. Kamarnya kecil. Tapi, tempat itu terasa seperti surga. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, aku tidur tanpa ketakutan. Tanpa alarm. Tanpa pompa ASI. Tanpa bentakan. Hanya aku dan Keisha, bernafas dalam kebebasan. Dan sebelum tertidur, aku menatap langit-langit dan berbisik dalam hati. Terima kasih, Tuhan, karena hari ini, aku tak lagi disakiti. Hari ini, aku memilih hidup. Hari itu, aku duduk di ruang lebih dengan jari-jari yang menggigil, menggenggam erat berkas laporan yang sudah diketik rapi oleh pendamping hukumnya. Aku membacanya berulang-ulang, tapi setiap kalimat terasa seperti bayangan masa lalu yang kembali menghantamku. Melaporkan suami sah atas dugaan kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi ekonomi, dan eksploitasi biologis terhadap istri selama masa pernikahan, termasuk penyalahgunaan ASI sebagai komoditas bisnis tanpa persetujuan korban. Tanganku sempat ragu menandatangani surat itu. Bukan karena aku tidak yakin, tapi karena aku tahu, sejak aku membubuhkan tanda tangan itu, semuanya akan berubah. Tidak akan ada jalan kembali. Damar pasti akan membalas. Mertuaku pasti akan menyalahkanku. Dunia mungkin akan mencibir. Tapi lebih dari itu semua, aku tahu ini bukan lagi soal takut. Ini soal hak hidup. Dan akhirnya, dengan tangan bergetar, kutuliskan tanda tangan itu di atas kertas. Tinta hitam yang menjadi saksi bahwa aku, Rania, tak ingin lagi diam. Proses hukum pun dimulai. Polisi memanggilku untuk BAP. Aku datang ditemani pengacara dari Lebih dan Nadia yang selalu mendampingiku. Tanganku dingin, suaraku sempat tercekat. Tapi saat aku membuka ponsel dan memperdengarkan rekaman damar, suara bentakannya, hinaannya, rekaman saat ia menyuruhku sedot ASI manual dan menyebutku, betina tak berguna, ruangan itu menjadi senyap. Hanya suara bukti yang menggema. Salah satu penyidik, seorang polisi perempuan muda, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Ia menunduk sebentar, lalu berkata pelan, "Mbak Rania, terima kasih sudah berani bicara. Banyak perempuan di luar sana yang tak sempat selamat karena mereka terlalu takut." Aku menangis. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya penderitaanku diakui. Beberapa hari setelah laporan dibuat, Nadia datang dengan ide yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. "Kamu boleh gak kalau aku unggah kisah kamu, anonim, di akun media sosialku?" Nadia menatapku sungguh-sungguh. Tanpa nama, tanpa wajah, tapi dengan isi yang nyata. Biar dunia tahu bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu nyata, dan kamu bukan satu-satunya. Aku sempat ragu, tapi kemudian aku sadar,
Suara-suara kami selama ini tak terdengar bukan karena tak ada yang peduli, tapi karena kami terlalu lama dibungkam. Malam itu, Nadia mengetik dengan penuh hati. Ia menulis ulang ceritaku seperti jurnal pengakuan. Aku dipaksa pumping hingga pingsan. ASIku dijual tanpa izin. Aku dipaksa konsumsi obat penambah ASI ilegal. Aku dibentak, disebut betina tak berguna. Dan semuanya hanya karena aku tidak bisa lagi memberi yang mereka sebut emas cair. Aku adalah seorang istri, seorang ibu, bukan mesin produksi. Ini bukan cinta, ini eksploitasi. Ia mengunggahnya. Dalam waktu 24 jam, unggahan itu viral. Komentar demi komentar mengalir seperti arus deras. Ada yang menangis, ada yang marah, ada yang menyemangati. Banyak yang mengaku mengalami hal serupa. Banyak pula akun media dan aktivis perempuan yang mulai mengangkat kisah itu. Tagar "Istri bukan alat produksi" dan "Bebaskan Rania" mendadak trending. Wartawan mulai mencari. Beberapa lebih dan lembaga perlindungan perempuan dari kota lain mulai menghubungi. Dan di tengah badai perhatian itu, aku tetap bersembunyi. Tapi kali ini bukan sebagai korban. Aku bersembunyi sebagai pejuang yang sedang menyusun langkah besar. Beberapa hari kemudian, kuperoleh kabar bahwa Damar akhirnya menerima surat panggilan dari polisi. Ia marah besar. Mertuaku menyebar cerita bahwa aku menfitnah, bahwa aku mencemarkan nama baik. Tapi kali ini, aku tak gentar. Karena aku tahu, yang selama ini mereka lindungi bukan kehormatan, tapi penyiksaan yang sudah turun-temurun dianggap wajar. Dan aku bersumpah, kalau generasi Keisha nanti tumbuh dewasa, ia akan tahu bahwa ibunya pernah melawan. Ia akan tahu bahwa diam tak selamanya emas. Kadang, diam adalah kuburan yang kita gali sendiri. Dan aku, Rania, telah memutuskan untuk hidup. Bukan hanya untuk hari ini, tapi untuk setiap perempuan yang pernah merasa tak punya jalan keluar. Seperti api kecil yang membakar perlahan, kebenaran yang selama ini kupendam akhirnya menjalar kemana-mana. Postingan anonim Nadia yang menceritakan kisahku, tentang seorang ibu muda yang dipaksa memompa ASI sampai pingsan, yang ASInya dijual diam-diam oleh suaminya demi uang, yang tubuhnya dieksploitasi tanpa rasa iba, telah menjadi ledakan besar yang tak bisa dihentikan siapapun. Dan ketika publik tahu siapa pelakunya, dunia berubah. Dama, pria yang dulu disebut teman-temannya, suami idaman, karena konon peduli istri, ternyata adalah pelaku kekerasan yang licik dan penuh topeng. Netizen, yang semula hanya marah atas cerita anonim, kini memiliki wajah untuk diserang. Dan mereka tidak diam. Kolom komentar di akun media sosialnya penuh dengan kemarahan. Foto-foto kami dulu yang pernah ia pamerkan, saat aku tersenyum padahal tubuhku sekarat, saat Keisha digendongnya seolah penuh cinta, mendadak jadi bukti manipulasi. Kok bisa ada suami segini sadisnya? Istrinya dianggap sapi perah? Manusia loh, bukan mesin. Jual ASI istri sendiri tanpa izin, demi uang? Jijik banget. Semoga kena pasal eksploitasi. Biar kapok. Dalam hitungan jam, ia menjadi bahan cercaan di berbagai platform. Thread Twitter yang menulis ulang kisahku lengkap dengan kutipan kasar dari rekaman suara menjadi viral. Instagram, TikTok, Facebook, semua menyoroti satu nama, Damar. Pekerjaannya tak bisa lagi menyelamatkannya. Perusahaan tempatnya bekerja sebagai kepala divisi komunikasi langsung mengadakan rapat internal. Dalam waktu kurang dari 48 jam setelah cerita itu viral dan namanya dikaitkan secara resmi dalam pemberitaan, surat pemecatan dikeluarkan. Alasannya jelas, pelanggaran berat terhadap etika, integritas, dan kekerasan dalam rumah tangga yang mencoreng nama baik perusahaan.
Damar, yang biasa duduk percaya diri dalam ruang rapat sambil presentasi soal image building dan brand trust, kini bahkan tak bisa membela dirinya sendiri. Dia mencoba membantah. Membuat story Instagram penuh kalimat defensif dan gaslighting. Jangan percaya berita sepihak. Semua rumah tangga punya masalah. Saya tetap ayah yang sayang anak. Tapi netizen tak sebodoh itu. Mereka membalas dengan bukti, dengan suara, dengan data. Dan di tengah amukan dunia maya, satu sosok lain ikut goyah, ibu mertuaku. Perempuan yang dulu menyuruhku sabar. Yang menyalahkanku karena tak bisa melayani suami dengan sempurna. Yang menyuruhku tetap berbakti meski tulangku nyaris patah. Kini tak berani keluar rumah. Kamu tegas sekali, Rania. Kenapa kamu harus sebarkan aib keluarga? Katanya padaku lewat pesan singkat, dengan nada seolah aku penjahat. Tapi aku tak menjawab. Karena yang kusebarkan bukan aib, melainkan bukti dari kejahatan yang terlalu lama dibungkam. Karena jika seorang istri disiksa dalam diam, dan saat ia bersuara justru dituduh membuka aib, maka siapa yang akan membela perempuan-perempuan seperti aku? Hari-hari berikutnya, hidup Damar perlahan runtuh. Ia kehilangan pekerjaan. Sahabat-sahabatnya menjauh. Bahkan grup keluarga di WhatsApp mulai sunyi. Tak ada lagi pujian tentang keberhasilannya sebagai ayah. Yang tersisa hanya sisa reputasi yang terbakar oleh kebenaran. Dan aku tak tertawa, tak merasa puas, tak ingin membalas dengan hinaan. Aku hanya duduk sambil menggenggam tangan Keisha, memandang mata kecil itu yang kini tak lagi redup. Karena cahaya di rumah ini telah kembali. Aku tak ingin balas dendam. Aku hanya ingin hidup. Dan sekarang, aku benar-benar mulai hidup. Hari itu akhirnya datang. Setelah berbulan-bulan menjalani pemeriksaan, sidang demi sidang, dan menghadapi tekanan psikologis yang tak terbayangkan, aku akhirnya duduk di ruang sidang utama. Tidak lagi sebagai istri yang diam dan terluka, tapi sebagai korban yang berani bersuara. Sebagai saksi atas kekejaman yang selama ini tertutup rapat di balik dinding rumah. Ruang sidang itu dingin, hening. Semua mata tertuju padaku saat aku melangkah masuk, menggenggam erat tangan pengacaraku. Tapi aku tak goyah. Dalam kepalaku, aku hanya mendengar suara Keisha tertawa, suara masa depan yang harus kuperjuangkan hingga akhir. Di seberang ruangan, Damar duduk dengan pakaian tahanan. Wajahnya pucat. Rambutnya yang dulu selalu ditata rapi kini acak-acakan. Matanya sayu, penuh kantung hitam. Ia menatapku lama, tapi aku tak membalas. Dulu aku mencintainya, kini aku bahkan tak ingin mengingatnya. Sidang itu menjadi saksi suara-suara yang selama ini kupendam. Aku bersaksi dengan tenang, tapi air mataku mengalir saat memutar ulang rekaman audio yang selama ini kusembunyikan di ponsel pemberian Nadia. Suara bentakan, suara barang pecah, suara tubuhku yang jatuh, suara isak tangisku saat memohon hanya untuk bisa makan nasi. Setiap bukti diputar, setiap foto diperlihatkan, setiap saksi bicara. Dan ketika hakim membacakan putusannya, dunia seperti berhenti sesaat. Terdakwa Damar Prasetyo dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan eksploitasi ekonomi terhadap istri, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 dan pasal-pasal terkait KUHP. Suara itu menggema, tapi bukan sebagai balas dendam, melainkan sebagai pengakuan bahwa aku tidak mengada-ada, bahwa rasa sakitku benar, bahwa perempuan seperti aku, yang selama ini dianggap lemah,
Sebenarnya hanya diam karena terlalu kuat menahan. Saat hakim mengakhiri sidang, Damar berdiri. Ia gemetar. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia menangis. Tangisnya bukan seperti dulu, bukan marah, bukan manipulatif, tapi hancur. Ia menatapku dari kejauhan, dengan suara parau. "Rania, aku minta maaf. Aku salah, aku bodoh, aku hancur. Tolong, jangan benci aku mohon." Semua mata tertuju padaku. Wartawan mengangkat kamera. Hakim terdiam. Tapi aku tetap berdiri di tempatku, memandangi laki-laki yang dulu pernah bersumpah melindungiku, namun justru menjadikanku tahanan dalam rumah kami sendiri. Aku menatapnya lama, sangat lama. Tapi wajahku tak menunjukkan amarah, juga bukan simpati. Hanya datar, beku. Lalu dengan suara rendah tapi jelas, aku berkata, "Luka di hatiku tak akan sembuh hanya dengan air mata, Damar. Apalagi air mata yang datang terlalu terlambat." Dan aku berbalik, melangkah keluar ruang sidang dengan kepala tegak. Di luar, cahaya matahari menyambutku. Dan di pelukan Nadia, Keisha tersenyum kecil, seolah tahu bahwa malam-malam kami yang kelam akhirnya telah berakhir. Hari itu, aku tak hanya memenangkan kasus hukum. Aku memulihkan hidupku. Kini aku tinggal di kota yang berbeda. Kota yang tak memiliki kenangan pahit. Kota yang tidak menyimpan suara tangisan di tengah malam, atau aroma takut di setiap sudut rumah. Kota ini terasa seperti halaman baru yang bersih, kosong, dan siap kutulisi dengan kehidupan yang lebih manusiawi. Aku menyewa rumah kecil sederhana, tapi hangat. Ada jendela yang menghadap taman. Ada suara burung saat pagi tiba. Dan yang terpenting, ada damai. Keisha tumbuh sehat dan cerdas. Ia sudah mulai bisa mengucap kata-kata lucu, dan tiap kali dia memelukku, rasanya seperti dunia memeluk balik seluruh luka yang pernah kupikul. Tak ada lagi bentakan. Tak ada lagi alarm pumping. Tak ada lagi air mata yang harus kusembunyikan. Kini, air mataku hanya muncul saat aku bersyukur. Aku bekerja di sebuah komunitas pendamping perempuan korban KDRT. Sebuah tempat yang dipenuhi jiwa-jiwa yang dulu patah, seperti aku, tapi kini perlahan belajar berdiri kembali. Di sana, aku mendengarkan kisah mereka, menemani proses hukum, menjadi saksi keberanian demi keberanian yang tak pernah mendapat panggung. Lucunya, dulu aku merasa diriku hancur dan tak berguna. Tapi ternyata, luka-luka itulah yang menjadikanku kompas bagi perempuan lain. Luka itu mengajariku cara bertahan. Dan kini, aku membantu mereka menemukan jalan pulang ke dirinya sendiri. Aku juga belajar mencintai diriku lagi. Aku berdiri di depan cermin dan melihat seorang perempuan yang bertahan. Yang disakiti, tapi tidak hancur. Yang diperas sampai titik darah penghabisan, tapi tetap mampu memberi kehidupan untuk anaknya dan untuk dirinya sendiri. Dan Damar, dia kini mendekam di balik jeruji. Tempat yang sunyi, dingin, tanpa tawa Keisha, tanpa suara pompa, tanpa kontrol atas siapapun. Di sana, ia mencicipi sendiri kelaparan dan penderitaan. Bukan hanya fisik, tapi batin yang perlahan-lahan menggerogoti. Dan tak ada satu tetes pun belas kasih dari wanita yang dulu dia siksa habis-habisan. Karena maaf, tak semurah air mata yang terlambat jatuh. Aku tidak membalas dengan kekerasan. Aku membalas dengan kebangkitan.
Aku tidak menjatuhkannya dengan caci maki. Aku menjatuhkannya dengan hidup yang bahagia. Karena pada akhirnya, balas dendam terbaik adalah bertahan hidup dan mencintai diri sendiri sepenuhnya. Dan aku, Rania, korban yang pernah dibungkam, kini berdiri sebagai perempuan yang tak lagi bisa dikurung oleh siapapun. Aku bebas. Aku utuh. Aku bahagia. Dan aku hidup untuk diriku sendiri. Kisah Rania bukan sekadar tentang pernikahan yang gagal. Ini adalah kisah tentang perjuangan seorang perempuan melawan kekerasan yang terselubung dalam ikatan suci, tentang luka yang tak tampak di permukaan, dan tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi alat pengendali yang menyakitkan jika berada di tangan yang salah. Dari seorang istri yang dipuja di awal, Rania berubah menjadi objek yang dikekang, dieksploitasi, dan direndahkan. Tubuhnya dijadikan mesin produksi demi ambisi suami. Haknya sebagai manusia dikubur di balik dalih pengorbanan demi keluarga. Tapi di tengah gelap, ia menemukan cahaya, keberanian. Dengan bantuan seorang sahabat, ia diam-diam mengumpulkan bukti, membuka suara, dan menuntut keadilan. Ketika suara korban tak lagi dibungkam, dunia pun bergerak. Pelaku yang selama ini merasa berkuasa mulai kehilangan pijakan. Dan sistem yang selama ini seolah tak berpihak, perlahan membuka mata. Rania bangkit. Bukan untuk balas dendam, tapi untuk mengakhiri siklus kekerasan yang diwariskan diam-diam dari generasi ke generasi. Ia memilih hidup baru, menjadi ibu yang bebas, menjadi perempuan yang tahu nilai dirinya. Kisah ini mengajarkan bahwa tidak ada cinta sejati dalam relasi yang menindas. Tidak ada kebahagiaan dalam pernikahan yang menghapus kemanusiaan. Dan tidak ada perempuan yang pantas hidup dalam ketakutan. Rania mungkin hanya satu dari sekian banyak suara yang pernah bungkam. Tapi hari ini, ia berdiri bukan hanya untuk dirinya, melainkan untuk setiap perempuan yang pernah merasa tak punya pilihan. Karena kebenaran mungkin tertunda, tapi ia tak akan pernah bisa dikubur selamanya.